5 universal itu ada berapa sih? 5 universal itu apa saja? Nah, golongan, jenis, pembeda. Nah, 3 ini zat. Yang 2 apa? Sifat khusus dan umum. Kalau dalam istilah sekarang bisa disebut aksidental khusus dan aksidental umum. Oke, sekarang yang 3 ini dari dulu diantaranya pembeda adalah zat. Tapi di sini dikatakan pembeda itu sifat lazim yang paling jelas. Yang paling jelasnya sifat lazim. Kenapa dibilang begitu? Karena zat, yakni pembeda itu susah untuk dijangkau, untuk diketahui oleh manusia. Sebenarnya pembeda itu ya zat, tapi dalam praktiknya yang dipakai selama ini itu merupakan sebenarnya aksidental lazim, tapi yang nampak jelas bagi kita. Sebenarnya pembeda itu zat, tetapi karena mencapai apa hakikat zat yang membedakan pohon yang selain pohon, bagian zat yang membedakan pohon dari selain pohon sulit ditahu. Nah, kemudian dicari. Nah, yang dicari itu umumnya sebenarnya sifat lazim saja, yakni suatu sifat yang tidak bisa dilepas, namanya sifat lazim. Kalau saya mau tahu sifat lazim dibagi menjadi berapa? Hah? 3, apa itu? Apa? Hah? Sifat lazim sementara kontradiksi. Bagaimana ya sifat lazim kok sementara? Sifat lazim itu tidak bisa dihindari, suatu sifat yang tidak bisa ditinggal. Kalau dibilang sementara berarti bisa ditinggal. Kan kontradiksi perkataannya. Sifat lazim. Ayo. Sifat lazim itu ada 2. Sifat lazim terang dan sifat lazim yang tidak terang. Yakni sifat lazim yang jelas, sifat lazim yang kurang jelas. Sifat lazim yang jelas seperti apa? Seperti ganjinya. Jadi yakni yang gampang dipaham. Tapi ada sifat lazim yang tidak jelas. Bahwa jumlah sudut 2 tegak lurus sama dengan jumlah sudut segitiga. Itu tidak bisa tidak bahwa jumlah sudut tegak lurus, jumlah 2 sudut tegak lurus pasti sama dengan jumlah sudut segitiga. Tapi mana orang bisa memahami semua hal itu? Tidak jelas. Tapi harus itu, sifat itu harus dimiliki oleh jumlah 2 sudut tegak lurus. Misalnya, nah, karena sebagaimana juga Ibn Sina mengatakan bahwa hampir mustahil mencapai zat pembeda bagi suatu esensi, maka umumnya orang jadi itu kata-kata Ibn Sina sudah selesai. Makanya ini dari saya. Maka apa yang umum dipakai oleh manusia, zat pembedanya itu sebenarnya sifat lazim saja. Sifat lazim tapi yang lebih jelas. Makanya dikatakan pembeda logika adalah paling khusus dan paling dikenalnya aksidental lazim. Itu dalam kalimat itu kan, pembeda logika adalah paling khusus dan dikenalnya, yakni paling khusus dan paling dikenalnya aksidental lazim. Yang diaksidentalikan atau disifatkan kepada sebuah golongan. Jadi sebenarnya dia bukan zat, walaupun yang diingini zat. Ia biasa, saya teruskan bacanya, ia biasa diletakkan dan diposisikan sebagai pembeda hakiki dalam sebuah golongan dikarenakan susahnya mencari pembeda pada umumnya. Seperti rasional untuk manusia dan untuk kuda. Sebab rasional bisa dikategorikan sebagai kualitas jiwa. Rasional bisa dikategorikan sebagai kualitas jiwa, bisa loh. Jadi ini perlu penyelidikan, mau dimasukkan kualitas atau tidak. Tergantung apa kita memaknai rasional. Apa rasional itu? Berpikir.
Kalau berpikir berarti kualitas jiwa, dia bukan zat berarti. Sebab manusia ketika tidur tetap namanya manusia, tidak berpikir manusia tetap. Ketika Anda tidak berpikir tetap manusia, berarti kualitas jiwa, artinya sifat, bukan zat.